Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, kita sungguh bersyukur kita kembali lagi di tempat ini untuk beribadah raya. Meskipun seberapa kita yang ada, tetapi kalau kita satu hati datang di rumah Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Untuk ibadah kita di pagi hari ini dilandasi satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Yehezkiel 36 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan Yesus sendiri mengatakan akan memberikan hati yang baru kepada setiap kita. Dan roh yang baru akan diberikan bagi kita. Mari sekali lagi kita datang di hadapannya. Kita ambil sikap doa kita sejenak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik Tuhan Yesus. Dengan kasih Pak Pembun akan membuka kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami, pemilik tunggal hidup kami, dan yang senantiasa ada dalam setiap jalan-jalan kami. Di pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mau bertemu dengan Engkau, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan berkarya beracara melalui Roh Kudus, sehingga sepanjang ibadah kami pada saat ini sungguh menyenangkan hati-Mu dan setiap kami diberkati. Terlebih firman-Mu yang akan disampaikan menggugah setiap kami, menuntun setiap kami, membawa kami Tuhan semakin hari Tuhan, semakin Tuhan serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini. Secara khusus Tuhan, terlebih untuk tubuh dan darah-Mu, kami akan menyatu Tuhan. Biar semuanya Tuhan, Engkau yang berkenan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Jemaat yang hadir Tuhan berkati, dan yang masih dalam perjalanan Tuhan berkati, dan seluruh Tuhan rangkaian ibadah kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau tabiskan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Dalam sikap doa kita, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, ibadah kami hari ini, kami mau tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mau naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur.
Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau menyembah, kami mau bersyukur. Kita ulang pujian ini dari awal. Kita katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami, karya-Mu indah bagiku. Amin. Kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus yang indah, selamanya ku menyembah. Kami membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami membawa hidup kami, bawa hidupku, inilah persembahanku. Yesusku yang terindah, selamanya. Sekali lagi, ku kami mau membawa hati kami. Kami mau tempatkan hanya Engkau di hidup kami.
Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Sekali lagi, Yesus, segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Oh haleluya, 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 haleluya. Kaulah yang awal dan akhir dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah pujian, penyembahan, pengagungan hanya tertuju kepadamu. Dan ibadah kami ini kami mau terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi saya siapa? Shalom. Oke, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikannya dalam hidup kita. Sehingga di pagi hari ini kita datang bersama berkumpul di rumahnya untuk kita menaikkan pujian kita. Dan kita akan mengangkat satu pujian yang dari Kidung Jemaat 139 yang berjudul Aku Berbahagia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita perkatakan pujian ini. Yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, budi tebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh kita sama-sama katakan, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita ulang bait yang kedua. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi, melimpah penuh. Lalu malaikat amat penuh kasih dan rahmat, selagi kami bernyanyi,
ketiga. Aku serahkan diriku penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi Rahmat baik, Engkau baik, Engkau baik. Rahmat baik, Engkau baik, Engkau baik. Rahmat baik. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Hatiku membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik, dialah hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Masih kuat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian yang berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita ulang pujian dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, karena Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama
kita sama, sebab balasanku bahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. sebab balasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi, sebab balasanku limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, anak sempurna. Sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sekali lagi kita datang sembah Dia. Kita angkat satu pujian, menikmati kasih anugerah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat dalam pelukanmu, bawa erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh iku kami rindu selalu, selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi kita ungkap pujian dari awal. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih
erat dalam pelukanmu. Oh, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Hadiratmu, Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, kekudusanmu, Bapa penuhi hidupku. Kami rindu, selalu rindu, selalu diam dalam baitmu, menikmati hadiratmu. Kepada hamba-Nya yang saya Tuhan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Hamba mohon doa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan beribadah. Pakai guru sekolah minggu, urapi anak-anak yang masih kecil, karena merekalah pemilik surga. Tuhan, kami rindu mereka senantiasa diajar, dididik dari masih umur yang sangat belia, untuk bisa mengenal dan memuji, mengagungkan Tuhan kami Yesus Kristus. Kita akan berdoa, mohon Bapak Lian Ching pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau yang sungguh baik Tuhan, Engkau yang telah menyertai ibadah ini dari permulaan sampai pertengahan dan tidak kekurang apapun. Amin.
Itulah suatu kerinduan kami untuk selalu berada di dalam rumah-Mu Tuhan, beribadah, menikmati, menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk berkat Tuhan, dan kami telah memuji nama Tuhan di dalam nyanyian yang kami Tuhan telah nyanyikan Tuhan, sehingga Tuhan ini merupakan suatu persembahan yang harum Tuhan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat yang tiba Tuhan untuk sebentar kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kau urapi Bapa Gembala kami Tuhan, Kau pakai bibir lidahnya Tuhan, supaya semua firman yang ditaburkan pada pagi ini akan menjadi suatu berkat bagi kami semua yang hadir, sehingga Tuhan firman bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa pulang dengan sukacita, dengan suatu glory daripada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, urapi kami Tuhan, hati kami Tuhan juga Tuhan, supaya firman ada di dalam hati kami. Amen. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami yang ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya di dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan dan peraskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita sangat bersyukur atas kasih Tuhan. Kita berkumpul pada hari ini dalam anugerah dan kasih Tuhan yang besar, saudara sekalian. Terima kasih buat doanya. Saya berangkat dari Sabtu yang lalu, begitu saudara sekalian, dan pulang hari Jumat, ya sampai rumah sore. Tentu bersyukur karena semua berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saya dipercayakan untuk melayani di GBIS Maranatha, ya pagi dan sore. Lalu hari Selasanya itu kita mengadakan mukerda di Dualaf, ya. Jadi Dualaf itu dari Jambi sekitar 4 jam begitu. Lalu masih naik lagi, naik perahu, ya naik perahu kecil begitu, sekitar 1 jaman kurang lah begitu saudara. Dan jadi memang tidak bisa pulang semaunya begitu saudara sekalian. Ya, jadi selesai hari Rabu malam, Kamis kita nunggu air baru pasang sekitar jam 1. Sekitar jam 1 baru kita bisa berangkat naik perahu lagi ke Kuala Tungkal begitu. Ya, sudah dijemput. Jadi puji Tuhan, jemaatnya Pak Matius GBS Maranatha, mereka itu yang antar jemput kami begitu saudara sekalian, ya. Jadi ya pelayanan yang sangat indah begitu saudara ya. Kita akan melihat kembali lagi mezbah korban bakaran, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Mari kita baca dalam Keluaran 27 ayat yang ketiga. Silakan saudara Paulus bacakan. Keluaran 27 ayat yang ketiga, firman Tuhan demikian bunyinya. Keluaran 27 ayat yang ketiga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan pembaraan-pembaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Iya. Jadi ini tentang peralatan yang harus dilengkapi untuk mezbah korban bakaran ini. Ya, saya akan mulai dari sini saudara sekalian. Ya.
Kita baca dalam Keluaran 38 ayat yang ketiga. Keluaran 38 ayat yang ketiga. Dibuatnyalah segala perkakas mesbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan pembaraan-pembaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Ya, firman Tuhan mengatakan ini ya peralatan yang harus dilengkapi dalam mesbah korban bakaran. Ya, jadi arti kata mesbah ini adalah tempat penyembelihan. Dalam bahasa Ibraninya misbah, ya, tempat penyembelihan. Ya, itu dalam Yohanes 1 ayat 29 bahwa Yesus adalah anak domba yang harus menghapus dosa dunia, begitu. Ya. Yang kedua artinya tempat yang tinggi, dalam bahasa Yunani altar, begitu saudara sekalian. Ya, jadi tempat yang tinggi itu ini dinubuatkan, ya. Firman Tuhan mengatakan Rasul Yohanes sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, jadi ditinggikan ini dalam pengertian Yesus harus disalibkan. Ya, salib itu saudara sekalian sebuah tempat antara bumi dan langit. Kira-kira begitu ya. Yohanes 12 ayat 32. Coba Paulus bacakan Injil Yohanes 12 ayat 32. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apabila aku ditinggikan, Yesus harus ditinggikan. Ya, untuk apa? Semua orang datang kepadaku. Jadi ini pernyataan Yesus. Ya, jadi mesbah itu artinya bukan hanya mesbah di dalam bahasa Ibrani, tetapi juga altar, tempat yang tinggi, begitu saudara sekalian. Ya, dan yang ketiga pengertiannya adalah tempat perapian. Ya, jadi mesbah ini merupakan tempat perapian karena untuk membakar korban, ya saudara sekalian. Jadi ketika mulai dinyalakan, api di atas mesbah korban bakaran ini tidak boleh padam, dia harus terus menyala. Ya, dia harus terus menyala, begitu. Artinya memang saudara sekalian, apinya ataupun kasihnya Kristus itu harus selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Ya, jangan jadi padam, jangan dingin, begitu saudara sekalian. Ya, semua yang kita lakukan, pelayanan, saudara sekalian, pengorbanan atau apapun yang kita lakukan bagi Yesus seharusnya didasari dari api pengorbanan Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Ya, jadi kalau sekarang banyak sekali tulisan-tulisan yang seolah-olah menyalahkan ataupun mengkoreksi lah, saya katakan mengkoreksi gereja Tuhan. Tapi saya lihat koreksiannya juga nggak benar-benar amat, begitu saudara, karena tidak berdasarkan firman Tuhan. Ya, seringkali hanya perasaan manusia yang merasa dirinya ya ini benernya seperti itu, begitu saudara sekalian. Ya, tapi kita mari didasarkan. Kenapa kita penting melihat tabernakel? Karena ini memang dasar, ya, dasar yang seharusnya mendasari hidup kita, pelayanan kita. Saudara sekalian, apapun yang kita lakukan harus didasarkan atas korban Kristus, begitu. Intinya bahwa Keluaran 27 ayat yang ketiga, Keluaran pasal Keluaran pasal 38 ayat 3, ya. Jadi Keluaran 27 ayat 3 perintah
Keluaran 38 itu pembuatannya begitu saudara sekalian. Ya, jadi ini yang kita lihat ya, ada perintahnya tapi 38 dibuatnya lah segala begitu ya. Jadi ini kita lihat saudara sekalian ya. Secara sepintas saja kita akan melihat bagaimana ada 5 alat ya yang dikatakan saudara sekalian, kuali-kuali tempat menaruh abu, sodok-sodoknya, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpunya, perbaraan-perbaraannya ya. Ini 5 hal ini ya. Maka kalau kita melihat 5 macam alat yang dipakai untuk keperluan ini semuanya terbuat dari tembaga ya. Alat pada mezbah yang digunakan untuk dipakai bagi kepentingan mezbah korban bakaran dan tidak boleh dipakai sembarangan, tentu ya, tidak boleh dipakai sembarangan. Jadi semua yang namanya dikuduskan bagi Tuhan itu tidak boleh. Saudara ya, kalau saudara menjadi imam, saudara dikuduskan bagi Tuhan, jangan saudara berikan hidup ini bagi dunia. Ya, saudara sekalian, ini secara materi peralatan mezbah, peralatan tabernakel ini enggak boleh dipakai sembarangan. Saudara ya, tidak boleh dipakai sembarangan. Ya. Bahkan ketika misalnya Tuhan perintahkan Saul untuk menumpas ya para raja yang dikalahkan oleh Saul, saudara sekalian, tapi Saul merasa sayang, kan rajanya bisa berguna nanti jadi jajahanku, nanti dikembalikan dengan perjanjian dan lain sebagainya. Oh, ini ada binatang-binatang, korban-korban yang bisa kita pakai untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tuhan katakan semua yang dijarah itu harus dibinasakan. Tapi Saul tidak, dan Tuhan marah kepada Saul, saudara sekalian. Ya, itu yang dinamakan dengan barang jarahan. Kadang-kadang ada pendeta-pendeta pintar yang datang ke rumah orang-orang percaya ngelihat, waduh ini patungnya bagus tapi saya lihat ini ada isinya ini harus dibakar, ini harus dimusnahkan. Saudara, ya ini saudara sekalian, dan ternyata bukan dimusnahkan, disimpan di rumahnya begitu. Ya, saya mendengar seorang, dia katakan, saya senang didatangi pendeta saya baru bertobat, dia katakan. Dia datang, dia berdoakan, lalu dia katakan, saya lihat itu cincinmu ada isinya itu. Ya, cincinnya itu harus dimusnahkan. Biar saya bawa, saya musnahkan. Saya percaya katanya, saya serahkan, saudara. Tapi satu saat ketika hamba Tuhan ini khotbah di gerejanya pakai LED yang besar, lalu tangannya sedang dia lihat cincinnya merah delima begitu, saudara ya. Wah, itu cincinku kok katanya mau dimusnahkan. Wah, dia katakan saya kecewa sama pendeta. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Pernah datang ke rumah waktu itu, saudara sekalian, dia mengaku hamba Tuhan, dia katakan, wah ini barang-barang yang dimusnahkan. Saya bilang, Pak, Bu, mohon maaf ya, yang punyanya lagi keluar, memang papa mama lagi keluar. Saya katakan, silahkan Bapak keluar, silahkan Ibu keluar ya. Nggak usah ngomong-ngomong soal ini tanggung jawab saya, tanggung jawab kita yang di rumah ini. Saya bilang, kita nggak pernah nyembah kok, nggak pernah pusing dengan apa semacam itu. Ya, istri saya senang beli boneka-bonekaan begitu. Ada boneka-boneka tua sedang mompok anak. Kalau Pierre lihat, ye nai katanya. Ye ndong cucu katanya. ndong cucu saudara sekalian. Ya. Jadi kalau semuanya jadi barang dimusnahkan itulah seringkali akal-akalan pendeta, saudara. Ya.
5 macam alat ini dipakai untuk keperluan mezbah, korban, bakaran. Kalau boleh saya perbandingkan, saudara sekalian, dalam pengorbanan Kristus juga ada 5 peralatan yang dipakai untuk menghancurkan, ya. Dan kita lihat perbandingannya, kuali tempat menaruh abu bagaikan mahkota duri, begitu saudara ya. Penyodok bagaikan cambuk berduri, begitu. Sodok-sodok ya, ini yang tajam. Bokor penyiraman ini, saudara sekalian, bagaikan palu ya. Lalu garpu-garpu ini bagaikan paku-paku yang tajam, yang tembus ya ke tangannya, kakinya Yesus, begitu saudara sekalian. Dan perbaraan itu adalah bagaikan tombak ya. Jadi 5 macam alat ini sudah dinubuatkan ya, sudah dinubuatkan, dan ini alat-alat yang dipakai untuk menyiksa Tuhan kita Yesus. Ya, saudara bisa melihat, saudara sekalian. Maka kalau kita melihat ada sebuah kisah yang tragis ini mengenai anak-anak Imam Eli yang tidak mengerti betapa pentingnya mengkuduskan peralatan mezbah atau peralatan tabernakel. Ya, saudara sekalian. Jadi harus dikuduskan, Bapak Ibu. Tidak boleh sembarangan. Ya, ini kisah mengenai anak-anak Imam Eli. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai yang ke-17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belangga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawab, "Bukanlah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil dagingmu sesuka hatimu," maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Memandang rendah korban untuk Tuhan, tetapi juga di dalam firman Tuhan bagaimana peralatan, tolong turun Pak Yusuf, kita melihat bagaimana membawa garpu, ya, ini peralatan peralatan mezbah. Garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali. Jadi tidak ada penghargaan terhadap tabernakel, peralatan tabernakel, dan tidak ada penghargaan terhadap korban Tuhan. Saudara, ya. Anak-anak Imam Eli ini begitu dikatakan, Alkitab mengatakan orang dursila, tidak mengindahkan Tuhan, ya, tidak mengindahkan batas hak para imam. Saudara sekalian, saya rindu kita di tempat ini belajar menjadi imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ya, tentu nggak bisa kita sempurna. Saya katakan, saya sendiri banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi minimal kita belajar untuk memahami apa sih yang berkenan di hadapan Tuhan. Tujuannya kita beribadah itu. Ya, melatih ibadah. Maka Rasul Paulus, ibadah itu berguna. Ya,
untuk sekarang maupun untuk yang akan datang. Saudara. Ya. Ibadah itu, latihlah dirimu beribadah. Kita harus melatih diri supaya apa? Supaya kita makin kenal Yesus, makin kenal. Jangan jadi imam sembarangan. Kita mengaku pelayan Tuhan, kita mengaku imam, kita mengaku aktivis, tapi dalam kenyataannya firman Tuhan katakan, enggak kok kamu ya. Di hadapan Tuhan, Tuhan menilai, aduh bagaimana? Terlalu banyak saudara sekalian. Ya, terlalu banyak. Kita belajar untuk menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25 kita lihat. 1 Samuel 2 ayat yang ke-22 sampai yang ke-25. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lainnya, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak memandikan mereka." Iya, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan saudara sekalian bahwa Eli sudah sangat tua. Dia menegur. Tapi tegurannya itu sebuah teguran yang mungkin tidak serius. Ya, Bapak Ibu, sampai akhirnya Tuhan marah kepada Imam Eli ini. Ya, Tuhan marah kepada Imam Eli ini. Tuhan ya, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. "Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah." Ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pada akhirnya Tuhan menegur Imam Eli bahwa Imam Eli nggak serius menegur anaknya. Bagi Tuhan, saudara sekalian, ya, dia katakan, aku sudah berjanji, keluargamu, kaummu akan hidup di hadapanku untuk selamanya. Ini janji Tuhan untuk keturunan imam dan keturunannya, saudara sekalian, ya. Tapi Tuhan katakan, sekarang jauhkan hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara sekalian, ya. Jadi sesuatu yang sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu yang tragis, saudara sekalian. Ya, saya kira saya harus mengakui bahwa pergumulan hamba Tuhan itu adalah pergumulan anak-anak. Ya, ada banyak hal ketika dalam perjalanan iman, dalam perjalanan hidup, saudara sekalian. Kami sering ngobrol dengan Pak Bun dan ada banyak hal, saudara sekalian. Ya. Baik di GBIS, kita para hamba Tuhan seringkali kecewa, seringkali melihat bagaimana anak-anak para hamba Tuhan ini justru menjadi duri yang luar biasa. Ya, sampai dulu saya masih muda, saya sudah katakan, kalau saya gagal membina anak-anak, saya akan mengundurkan diri. Ya, bagi saya
dijauhkan itu, saudara sekalian. Tidak mau saya tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang gagal untuk membina mereka dalam iman. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kadang kita ngobrol di Tiranus pun kita bicara tentang dosen-dosen, sayang ya dosen ini, sayang ya dosen ini. Dosen saudara sekalian. Ya. Di GBIS pun sama saudara sekalian, bahkan hampir di seluruh dunia ya. Pak Billy Graham punya anak yang jadi preman ya, kerjanya hanya keluyuran, naik Harley, tapi untung Tuhan masih menangkan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Saya kira ini merupakan doa kita. Bukan hanya hamba Tuhan tapi juga setiap generasi penerus. Saya rindu di tempat ini saya doakan anak-anak muda, dari yang terkecil, mereka yang studi, mereka yang sampai kuliah atau bekerja, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Jadikan mereka berkat dimanapun. Saudara sekalian, karena kita nggak tahu, kita seringkali saya katakan, kita nggak mampu, kita nggak tahu caranya yang terbaik seperti apa. Tapi yang pasti kalau itu anugerah Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, semuanya diatur Tuhan indah. Maka itu yang kita perlukan, anugerah Tuhan. Ya, kita ada di perahu yang sama saudara sekalian. Ya, kita ingin mendidik anak yang terbaik, kita ingin melakukan supaya mereka menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, yang berhasil. Tapi firman Tuhan mengatakan enggak demikian. Kamu para orang tua, kamu ini bagikan pahlawan yang sedang mengarahkan anak panah ke sasaran. Sasaranmu siapa? Mengenal Yesus, memuliakan Yesus. Hanya itu saudara sekalian. Ya, seorang hamba Tuhan begitu kagum dengan saudara sekalian pendiri gereja Metodis D.L. Moody, maka dia namai anaknya percis D.L. Moody. Dan ketika bertumbuh mereka, anak ini menjadi dewasa, bukannya jadi hamba Tuhan malah jadi penjahat, jadi pembunuh. Ya, saudara sekalian, yang satu D.L. Moody hamba Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat karyanya, pekerjaannya. Tapi yang satu anak yang dirindukan jadi D.L. Moody, jadi penjahat. Banyak seperti itu. Maka betapa pentingnya ya pergumulan, bahkan kadang-kadang kita hamba Tuhan, apakah lebih baik mengutamakan Tuhan atau mengutamakan keluarga? Ya, mengutamakan Tuhan, anak-anak rusak gimana? Kalau saya tetap mengutamakan Tuhan, karena kita nggak tahu, ya sejauh mana sih mata kita bisa mengawasi anak-anak. Kalau dekat, kalau di hadapan kita, kalau mereka sudah studi keluar, kalau mereka sudah keluar negeri, kalau mereka sudah melakukan semuanya mandiri sebagai orang dewasa, nggak bisa. Ya, tapi kalau kita utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, Dia tahu. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu kutambahkan. Ya, anak-anak muda ya, cari Tuhan. Ya, kita orang tua cari Tuhan. Ya, lebih dari yang lain, saudara sekalian. Ya. Jadi ini anak-anak Imam Eli, dia sembarangan terhadap korban-korban yang dipersembahkan. Tapi juga dia sembarangan dengan peralatan tabernakel. Mereka gunakan dengan cara yang salah. Ya. Bukannya untuk pengorbanan bagi Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Ini Bapak Ibu saudara sekalian. Sama seperti pemahaman seperti Belsyazar. Ya. Yang ketika ingin menunjukkan di hadapan tamu-tamunya, dia undang para raja, undang para bangsawan, dia mengadakan pesta besar di kerajaannya, dia menggunakan peralatan tabernakel, pelita emas sebagai penerangnya, ya. Lalu
barang-barang tabernakel digunakan untuk pesta, hal-hal yang apa namanya terbuat dari emas, dari perak. Wah, dia bangga begitu. Tiba-tiba tangan Tuhan menulis di sebuah tembok, mene tekel ufrasin. Ya, saudara sekalian, mene Tuhan memandang, Tuhan melihat, tekel Tuhan menimbang. Ya, Tuhan timbang kamu, ternyata timbangannya sangat ringan, nggak ada bobotnya. Ya, Tuhan kita nimbang loh saudara sekalian. Ya, pelayanan kita ini seperti apa, saudara? Saya bersyukur masih dapat tugas ke Jambi. Ya, jauh saudara sekalian dari Jambi perjalanan. Tapi itu penghiburan, saya bisa merasakan ya, tidur bersama mereka, saudara sekalian, dalam apa namanya, wah pokoknya serulah tidur sama-sama, ngemper begitu saudara sekalian, walaupun saya disiapkan kamar tentunya, yang lain ngemper, tapi saya katakan, wah inilah perjuangan, mereka datang dari jauh-jauh saudara sekalian. Ya, ada yang perjalanan 8 jam, ada yang perjalanan lebih dari, wah pokoknya jauh ya. Kalau saya masih diantar jemaatnya Pematius, ya mereka orang-orang muda yang sukses. Bapak Ibu, ada papahnya Nike ikut juga, papahnya Nick ikut saudara sekalian ya. Dia jamu saya, ayo Pak Philip katanya. Bapak Ibu saudara sekalian. Dan itulah yang saya lihat pelayanan pekerjaan Tuhan itu. Maka seringkali ketika ngobrol begitu, kenapa sih? Saya bilang untuk jadi BP itu pertama kita harus memahami bahwa BP itu bukan untuk cari nama, bukan cari uang, bukan untuk cari tenar. Jadi BP, jadi ketua staf BP itu adalah pengabdian dan pelayanan. Kamu memahami bahwa kamu mengabdi, kamu melayani, maka kamu bisa berhasil. Tapi kalau kamu menganggap bahwa di BP itu cari nama, di BP itu hanya untuk untung, bisa kita jalan-jalan keliling, salah besar. Saya bilang, saudara sekalian. Ya, maka Tuhan katakan, walaupun kamu raja, kamu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Terlalu ringan, ya. Di hadapan Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana anak-anak Imam Eli ditimbang, dilihat, wah kamu ini luar biasa, sangat mengecewakan. Saya tidak mau kita sama seperti itu. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi imam, tapi di hadapan Tuhan, aduh, saudara sekalian, ya, artinya saya membayangkan bagaikan Pak Prabowo yang merasa begitu berjasa, memberikan MBG, lalu dia bertanya di hadapan para buruh, yang hasilnya itu membuat rakyat makin sengsara dengan keputusannya, tanda tangan begitu saudara sekalian, ya, bagaimana penguasa bisa didikte oleh para buruh, dan ini mengerikan begitu saudara sekalian. Dan saudara-saudara, apakah MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Rasanya duplong bener. Ya, walaupun apa namanya, saya nggak pernah protes sih, tapi ada yang mengatakan tidak, itu saya bahagialah. Ya, itulah kenyataannya memang. Maka kita melihat akibatnya dalam 1 Samuel 3 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Waduh, gak ada korban penebus dosa untuk Imam Eli dan keluarganya. Ngeri. Kenapa?
Firman Tuhan mengatakan keluarganya itu, saudara sekalian, dia melakukan dosa yang telah diketahuinya. Dosanya sudah diketahui tapi dia lakukan juga. Hati-hati ya, kita imam-imam ya. Jangan sampai, mohon maaf, bercabul, ya, pencabulan. Kita sudah tahu salah tapi kita lakukan. Wah, ngeri ini, saudara ya. Dan Tuhan katakan, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, dosa yang diketahuinya. Jangan sampai kita melakukan dosa yang disengaja. Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes, ada dosa yang tidak sengaja, ada dosa yang sengaja. Bapak Ibu saudara sekalian, maka akhirnya penghukuman Tuhan terjadi. Bapak Ibu ya, Samuel pasal 4. Mari kita melihat Samuel pasal 4 ayat 11. 1 Samuel 4 ayat yang ke-11. Iya. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, yang pertama ini dibinasakan Tuhan, Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas ini tewas, dibinasakan Tuhan. Hukuman Tuhan mulai. Ayat 21 kita baca. Ayat 21 kita baca. 1 Samuel 4 ayat yang ke-21. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Satu lagi. Katanya, tetap lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Sekali lagi Pak Paulus, ayat 22. Ayat yang ke-22 katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Tabut Allah telah dirampas. Tabut tentang bukti kehadiran Tuhan. Tabut Allah merupakan, saudara sekalian, bukti kehadiran Allah dikatakan sudah dirampas. Dan anak dari, cucu dari Eli ini dinamakan dengan Ikabod. Kabod itu bicara tentang kemuliaan. Ya, saudara sekalian, Ikabod itu telah lenyap kemuliaan dari Israel. Ya, maka kalau kita melihat kira-kira begini, kabod, mohon maaf, kabod itu sesuatu yang berbobot, sesuatu yang memiliki berat, saudara sekalian. Ya, maka dari istilah itu penggunaannya berkembang menyatakan sesuatu yang bernilai, berharga, besar, agung, mulia. Ya, kabod. Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi Imam Eli menamai cucunya ini dengan Ikabod. Telah lenyap kemuliaan dari Israel. Mengerikan. Mengerikan. Saudara, pelayanan tanpa kasih Kristus adalah pelayanan yang tanpa bobot. Ya, saudara sekalian, saya kadang berdoa untuk para imam, ya, saudara sekalian, supaya mereka selalu dikuatkan Tuhan. Ya, tapi itulah pelayanan. Pelayanan itu dengan nyeri, dengan sakit, dengan pergumulan, dengan beban berat. Ya. Kalau saya dengar saudara Ion, saudara sekalian, dia harus berlatih saat-saat
ada masalah dalam pekerjaannya, tugasnya, saudara sekalian, ya. Tentu dengan mungkin anaknya sakit, istrinya harus antar makanan ke mertuanya sudah, maaf kata, saudara sekalian, mengalami istilahnya difabel, tidak bisa apa-apa. Ada banyak pergumulan, ya. Saya katakan, bagaimana melihat Pak Bun, Ibu Ana melayani. Saya tahu mereka banyak tugasnya, banyak, saudara sekalian, ya. Juga mengalami gangguan kesehatan, begitu Bu Ana seringkali drop, saudara sekalian, ya, darah rendah begitu. Dan saya melihat kita semua mengalami banyak, ya. Saudara tim, saya katakan sebagai ketua tim musik, saya mengerti dia harus menemani istrinya. Ya, kalau hari ini mulai, aduh rasanya bahagia, nggak tahu mulai minggu kemarin atau enggak, saya nggak ikutan begitu, saudara. Tapi ya inilah pelayanan itu kalau didasari dari kasih Kristus itulah indah, saudara sekalian. Kalau engkau melayani semuanya tanpa kasih Kristus, saya katakan kita tidak akan pernah merasakan betapa ajaibnya, betapa hebatnya Tuhan kita. Saudara sekalian, ya. Ketika saya jadi ketua pemuda, mulailah perjalanan keliling Indonesia. Sakit saudara sekalian. Istri saya harus sendirian. Anak-anak tumbuh, saya seringkali kehilangan waktu terbaik dengan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Kadang pelayanan bisa makan waktu sampai mingguan begitu. Nggak ada waktu, hanya 2 hari 3 hari, itu jarang saudara sekalian, ya. Tapi itulah yang namanya pelayanan, kalau disertai dengan rasa sakit itu bisa menikmati betapa hebatnya. Sang Rasul Paulus, dia katakan, inilah yang menjadi kebanggaanku, kalau aku melayani Tuhan dan aku tidak menuntut hakku. Dia katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Dia tidak menuntut haknya sebagai seorang pelayan yang seharusnya mendapat imbalan, mendapatkan makanan dari sana. Oh tidak. Ya, maka kita lihat kenapa sih gereja Tuhan bisa hebat. Muncul orang-orang raksasa-raksasa iman yang begitu luar biasa. Siapa Abraham? Abraham harus mengalami sakit luar biasa. Dijanjikan Tuhan, tapi kemudian 25 tahun baru Tuhan genapi. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita melayani tanpa bobot, ya, pelayanan tanpa berdasarkan kasih Yesus, saya katakan sayang sekali. Kita bisa datang melayani ketika happy, ketika kita punya masalah, sorry ya, saudara sekalian, kita bisa lenggang-lenggang kangkung. Saya harap kita tidak demikian. Di tempat ini mental kita belajar untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita bukan punya filsafat be the best, bukan yang terbaik, orang puji hebat kamu, wah luar biasa kamu, pelayanannya indah luar biasa, bukan. Tapi lakukan yang terbaik, do the best. Kita melakukan yang terbaik, walaupun kita sakit, walaupun kita penuh tantangan, penuh dengan perjuangan. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Ya, sekalipun air mata darah. Pelayanan yang tidak berbobot, ya, tanpa berdasarkan kasih kepada Yesus. Korban Yesus harus menjadi dasar pelayanan kita. Tanpa itu, Lukas 11 ayat 42, tolong. Lukas 11 ayat 42, Paulus tolong bacakan. Lukas 11 ayat yang ke-42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran,
tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya, ini firman Tuhan mengatakan kepada kita saudara sekalian, ya. Kamu bayar perpuluhan, ya, selasi, inggu, segala jenis sayuran, kamu bayar dengan teliti, dengan tepat. Tapi persoalan keadilan tidak kau lakukan. Kasih Allah kau tidak lakukan. Kamu penuh kebencian, ya. Kamu tidak berlaku adil, Bapak Ibu. Tuhan katakan ngeri. Yohanes 5 ayat 42. Injil Yohanes 5 ayat 42. Tolong. Yohanes 5 ayat yang ke-42. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ya, Tuhan tahu kok orang-orang Israel yang suka-suka protes-protes, yang suka marah-marah, yang suka nggak setuju dengan Yesus. Dan Yesus katakan tentang kamu, emang aku tahu dalam hatimu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ini kejatuhan yang terdalam dalam pelayanan kita. Pelayanan tanpa kasih Kristus itu merupakan sebuah kejatuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, maka firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus dia katakan, tanpa kasih itu sia-sia. Sekalipun aku membakar diriku, sekalipun aku mengorbankan tubuhku, aku memberikan apapun, tanpa kasih itu percuma, kata Rasul Paulus. Saudara, ya, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 kita lihat. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dengan perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa saudara lebih hebat dari para teroris yang radikal, yang menyerahkan dirinya menjadi bom bunuh diri? Apa saudara lebih hebat dari para biksu yang sungguh-sungguh mereka menyerahkan hidupnya, mengasihi sampai binatang semut sekalipun? Ya, ada banyak orang-orang yang hebat, mereka berkorban, mereka rela mati, tapi mereka tanpa kasih Kristus, saudara sekalian. Tetapi kehidupan kita, Tuhan mau kita adalah orang-orang yang didasarkan pada kasih Kristus. Dimulai dari kita mengasihi keluarga terdekat, ya, kita kasihi keluarga terdekat, kita sama-sama berjuang bersama, bergumul bersama untuk kita memperoleh tiket masuk surga dengan melakukan kehendak Tuhan, melakukan hidup dalam anugerah, dalam kasih Tuhan, saudara sekalian. Rasul Paulus katakan, percuma sekalipun aku punya banyak mengetahui rahasia, punya banyak karunia, tapi tanpa kasih, percuma. Ya, bagaikan gong yang hanya bersuara saja, kata Rasul Paulus. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Wahyu pasal 2. Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Iya. Ayat 5. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Ketika kita melayani tanpa kasih Kristus, firman Tuhan katakan betapa dalamnya kita telah jatuh. Terima kasih.
luar biasa. Ya, lewat mezbah korban bakaran ini Tuhan mengajar supaya kita ayo hargai korbannya Kristus yang begitu agung mulia, yang menggantikan hidup kita, yang seharusnya mati, disiksa di neraka kekal, tapi Tuhan yang akhirnya harus mengalami siksaan sampai mati. Dia menggantikan, dia telah menebus, dia telah membayar lunas. Kita dibebaskan Tuhan, supaya pelayanan kita adalah pelayanan, saudara sekalian, yang didasari kasih Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, setiap kehidupan kita saudara sekalian kita belajar. Sakit memang, ya, memang nggak enak begitu saudara sekalian, ya, saudara sekalian. Tapi mari kita melihat betapa indahnya ketika Yesus menimbang kita, menimbang saudara, menimbang, wah luar biasa. Ya, saudara sekalian, bagaimana seorang istri mendukung suaminya, mendoakan suaminya, berdoa buat suaminya, saudara sekalian, supaya suaminya tetap teguh, berusaha, tetap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ini pengorbanan. Seorang suami yang berdoa untuk istrinya supaya mereka bisa tetap saling mengasihi bersama, berjalan di dalam segala kelemahan kekurangan. Ini kasih, ini pengorbanan. Ya. Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, membawa kepada Yesus, memperkenalkan kepada Yesus, menjadikan mereka orang-orang yang hebat, yang mengenal Yesus. Ini kasih, ini pengorbanan. Kita gampang kalau kita kan, saya nggak cocok sama suami saya, nggak cocok ini sama orang ini, kita tinggalkan Tuhan. Kau melayani tanpa kasih, gampang, nggak ada rasa sakit. Tapi dengan rasa sakit, 1 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 terakhir. 1 Korintus 5 ayat 14. 1 Korintus 5 ayat yang ke-14. Ya. Dua Korintus 5 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Luar biasa, ini kasih Kristus yang menguasai, saudara sekalian. Rasul Paulus katakan, kasih Kristus menguasai kami karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kita semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya kita semua yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia. Korban, mezbah korban bakaran bicara tentang pengorbanan Kristus. Dia dianiaya, dia disalibkan, dimahkotai duri, ditusuk, dicambuk, diludahi, dihajar, saudara sekalian. Ya, semata-mata dia tahu bahwa kita penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Tapi saya percaya kasih Kristus menjadi sebuah bensin, sebuah alat yang terutama untuk supaya api Tuhan itu terus menyala dalam hidup kita. Melayani dengan semangat, melayani dengan penuh cinta kasih, walaupun penuh tantangan, penuh kenyerian. Tuhan memberkati kita. Aku bernyanyi, bahagia, memuji